Minggu 17 Agustus 2025 adalah hari penentuan apakah Khamzat Chimaev pada akhirnya akan merebut tahta gelar dari Raja Middleweight saat ini, Dricus du Plessis. Perjalanan panjang Khamzat di UFC memang sangat berliku. Banyak yang mendukung dan banyak yang meragukan kemampuannya. Khamzat memang fighter yang selalu disebut sebagai fighter yang punya potensi besar untuk menjadi juara. Akan tetapi potensi besar ini akan berhadapan dengan fighter dengan gaya ugal-ugalan yang justru efektif untuk menjadi juara di UFC. Dricus du Plessis akan menjadi rintangan terakhir bagi Khamzat Chimaev untuk menjadi juara. Siapakah yang akan menjadi raja di middleweight nanti? Inilah analisis dan prediksinya. I'm gonna go all in like always does, so we will see. If it's gonna go fast, it's gonna be fast. But if it goes for 5 rounds, I will be ready. I'm fighting there 5 rounds. Usually people see me like, crazy guy just going and doing all in. He gonna guess out for first round. If I know I can finish your first round, I go for that. If I feels like he's gonna finish your second round, I just go in and feel the guy, and then I go all in. If I feel that this guy is not my level. And for me, I 100% believe this is the best opponent that I've faced to date, but so was the previous one. And every time that you step in there, you are going to face the next most dangerous guy, especially as a champion. Once again, I will show my improvements and why I am the champion. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC Pay-Per-View akan kembali lagi. UFC berjilid 319 yang akan diadakan di United Center, Chicago, Amerika Serikat ini akan mempertarungkan juara bertahan fighter asal Afrika Selatan, Dricus du Plessis, yang akan menghadapi Khamzat Chimaev. Fight 5 ronde ini merupakan pertahanan gelar ketiga bagi Dricus dan fight perebutan gelar pertama bagi Chimaev. Di pertarungan lain ada beberapa pertarungan yang cukup menarik. Main event, Geoff Neal versus Carlos Prates dan Jared Cannonier versus Michael Page di main card. Pertarungan Dricus du Plessis dan Khamzat Chimaev ini adalah pertarungan yang sangat-sangat menarik. Dari segi rekor, kedua fighter ini punya rekor sempurna di UFC. Dricus yang tak terkalahkan di UFC dengan 9 kemenangan beruntun dan tentu sebagai fighter undefeated, Chimaev memegang rekor 8 pertarungan tak terkalahkan di UFC. Kalau kita runut ke belakang, perjalanan karir kedua fighter ini di UFC terbilang sangat mencolok perbedaannya. Sejak awal muncul di UFC, Khamzat Chimaev sudah tampil sangat memukau. Debutnya 5 tahun lalu dengan mengalahkan John Phillips, dilanjutkan 10 hari kemudian memfinish Rhys McKee dengan TKO di ronde pertama. Namanya kian terkenal setelah memfinish lawan-lawannya back-to-back hingga Chimaev masuk ke jajaran top welterweight dan bertemu Gilbert Burns. Walaupun menang saat menghadapi Gilbert Burns, tetapi banyak orang yang mulai meragukannya. Kardionya dianggap tidak kompetitif di ronde jauh hingga kesehatannya yang tidak mampu bersaing di level kompetisi tinggi sekelas UFC. Tetapi perlahan-lahan Chimaev bisa naik mendaki ranking middleweight dan terakhir ia berhasil mengalahkan Robert Whittaker Oktober tahun lalu. Sementara itu kebalikannya, perjalanan Dricus di UFC seolah hampir tidak terdengar. Banyak fans yang tidak menganggap Dricus sebagai kontender sesungguhnya karena gaya bertarungnya yang tidak biasa. Tetapi kemenangan demi kemenangan yang dibukukannya membuktikan kalau dirinya pantas berada di puncak. Mengalahkan Robert Whittaker, Sean Strickland, dan Israel Adesanya sudah cukup membuktikan kalau Dricus adalah fighter elit yang tidak boleh diremehkan lagi. Mari kita lihat rekor yang dipunya kedua fighter ini. Dari sisi stand up fight, Dricus sebenarnya tidak memiliki akurasi serangan yang cukup tinggi. 49% akurasi serangan masih kalah tajam dari Khamzat Chimaev ataupun Nasruddin Imavov.
Akan tetapi akurasi Chimaev yang hingga 59% lebih banyak didapat dari kontrol di bawah atau serangan ground yang memungkinkan dia melepaskan serangan akurat. Yang menjadi kekuatan Dricus di pertarungan atas adalah close range yang dimiliki oleh Dricus yang sangat berbahaya. Dricus bukan berat, tetapi pukulannya sangat powerful kan damage. Punch-nya ini bisa mampu men-knockdown Robert Whittaker dengan hanya sebuah jab keras. Di pertarungan bawah, Dricus yang sesumbar bisa menangkis serangan takedown Khamzat sepertinya tidak didukung dengan rekor yang ada. Dricus hanya memiliki 50% pertahanan takedown, yang ini berarti siapapun di top 10 middleweight sangat bisa menjatuhkannya dengan mudah. Contoh saat Whittaker men-takedown-nya dengan mudah tanpa pertahanan sedikit pun. Atau saat Dricus menghadapi Derek Brunson yang saat itu Derek bisa menjatuhkan Dricus dengan mudah dan bisa mengontrol Dricus dengan durasi hampir 3 menit. Tapi kekuatan Dricus, daya tahan, dan gaya bertarungnya yang sulit diprediksi bisa menjadi kekuatannya untuk membalikkan situasi dan mencuri finish yang tak terduga. Sementara kekuatan striker Chimaev belum banyak teruji karena sebagian besar pertarungan Chimaev di UFC terjadi di bawah. Tapi power yang dimiliki Chimaev juga tidak boleh diremehkan. Walaupun belum teruji di level tertinggi, tetapi Chimaev bisa saja memberikan ancaman serius di atas jika Dricus bertahan dengan ugal-ugalan. Kekuatan utama Chimaev di pertarungan bawah tentu akan menjadi senjata utamanya untuk merebut gelar juara. Jika Whittaker dan Derek Brunson bisa men-takedown Dricus dan mengontrolnya di bawah, maka Chimaev tentu akan bisa melakukan sesuatu lebih dari itu. Chain wrestling yang akan digunakan Chimaev sepertinya akan mampu meredam pergerakan Dricus. Walaupun Dricus punya kekuatan, tetapi teknik yang dipakai Chimaev akan membuatnya kesulitan bergerak. Mengeluarkan banyak tenaga untuk mengalahkan teknik akan menjadi hal yang sia-sia. Dengan gayanya yang sulit diprediksi, apakah justru malah Dricus yang berani melepaskan takedown ke Chimaev? Hal ini justru sangat berbahaya karena Dricus hanya punya akurasi takedown sebesar 50% dan pertahanan takedown Chimaev yang sempurna hingga 100%. Melepaskan takedown ke pegulat terbaik di UFC adalah hal yang berbahaya yang justru mempermudah Chimaev memasukkan kuncian. Memang banyak yang meragukan kardio Chimaev apakah bisa bertahan hingga ronde jauh. Dricus memang punya pengalaman banyak bertarung hingga 4-5 ronde. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana perkembangan kardio Chimaev saat ini. Chimaev tampaknya sangat serius mempersiapkan kardionya untuk pertarungan ini. Ia pun berlatih dengan Sam Calavita di The Garage yang terkenal merupakan salah satu pelatih kardio terbaik di Amerika. 30 seconds. Excellent. Good. Keep going. Go. Excellent. Here we go. Kekuatan kedua fighter ini tampaknya berimbang dan yang akan menjadi pembeda adalah seberapa cepat tenaga mereka akan habis. Lalu apakah gaya bertarung yang unpredictable Dricus du Plessis ini mampu mengalahkan gaya gulat yang eksplosif miliknya Chimaev? Kita masuk ke prediksi pertarungan. Chimaev diprediksi tidak akan meninggalkan strateginya untuk langsung melepaskan takedown di awal ronde. Karena strategi inilah yang bisa meningkatkan peluangnya untuk meraih kemenangan. Chimaev diprediksi akan mampu menahan Dricus di bawah. Walaupun Dricus punya tenaga yang besar, tetapi teknik gulat dan grappling Chimaev diprediksi akan mampu meredam kekuatan Dricus. Gaya bertarung yang tidak biasa yang dipunya Dricus bisa menjadi bumerang baginya saat melepaskan serangan. Chimaev bisa saja melepaskan takedown yang telak saat pertahanan Dricus terbuka dan bisa saja Chimaev dengan cepat mengambil punggung Dricus melakukan kuncian atau melepaskan ground and pound yang brutal. Yang akan menjadi pembeda adalah sejauh mana daya tahan kardio Dricus dan Chimaev dalam pertarungan ini. Jika Chimaev tidak bisa mengatur temponya di ronde-ronde awal, maka Dricus bisa saja memanfaatkan kelelahan Chimaev di ronde 4 dan 5. Itu pun jika Dricus mampu selamat bertahan di 2 ronde awal. Tetapi jika Chimaev mampu mengatur strategi untuk tidak membakar tenaga dengan cepat, maka peluang Chimaev untuk memenangkan angka cukup besar dengan mendominasi di 3 ronde awal dan bertarung aman di 2 ronde akhir.
Tetapi sepertinya Chimaev akan langsung menekan pedal gas dengan langsung bertarung habis-habisan di ronde awal untuk mencari finish di ronde pertama. Di mana inilah kekuatan utama yang bisa memenangkan Chimaev untuk menjadi juara. Dan gimana menurut kamu? Apakah Khamzat Chimaev pada akhirnya akan menjadi juara baru di middleweight? Ataukah sang Raja Afrika akan tetap mempertahankan gelarnya? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.